apalagi orang gila kayak lo, ya, ngomong. Nah, kita lihat logika dia. Sampai sekarang masih ada orang yang berkata Islam itu agama yang paling belakang. Sampai sekarang. Sesungguhnya itu kata-kata yang batil. Kata-kata yang tidak boleh dipegang. Kata-kata yang merusak tauhid. Sekaligus kata-kata yang menuduh. Berarti Nabi Isa bukan orang Islam. Berarti Nabi Musa bukan orang Islam. Berarti Nabi Ibrahim bukan orang Islam. Berarti Nabi Nuh bukan orang Islam. Padahal Allah sebut mereka semua wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Ayat sebelumnya itu di Ali Imran ayat yang 84 dan 85 tabel ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, jangan sekali lagi mengucapkan hal-hal yang demikian. Karena itu adalah bagian daripada menyudutkan umat Islam. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih menekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waroni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab. Bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Ngerti kekacauan dari ajaran itu. Tapi sebelumnya kita dengar dulu Haikal Hasan yang marah karena dia ini punya permusuhan dan kebencian yang luar biasa terhadap saya. Karena dia ngomong langsung kepada Saddam Hussein ketika sama-sama diwawancarai oleh TV One dulu. Abi, kamu itu sudah gila. Bukan masalah gila, logika saya nggak sanggup dipahami oleh orang cerdas, oleh profesor, apalagi orang gila kayak lo, ya, ngomong. Nah, kita lihat logika dia. Sampai sekarang masih ada orang yang berkata Islam itu agama yang paling belakang.
Sampai sekarang. Sesungguhnya itu kata-kata yang batil. Kata-kata yang tidak boleh dipegang. Kata-kata yang merusak tauhid. Sekaligus kata-kata yang menuduh. Berarti Nabi Isa bukan orang Islam. Berarti Nabi Musa bukan orang Islam. Berarti Nabi Ibrahim bukan orang Islam. Berarti Nabi Nuh bukan orang Islam. Padahal Allah sebut mereka semua wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Ayat sebelumnya itu di Ali Imran ayat yang 84 dan 85 tabel ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, jangan sekali lagi mengucapkan hal-hal yang demikian. Karena itu adalah bagian daripada menyudutkan umat Islam. Enggak menyudutkan, Dul. Siapa yang menyudutkan? Emang sudah terpojok? Ya, sudah terpojok, nggak bisa ngomong lagi. Nah, kalau debat, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Kamu yang dihukum, saya lihat aja. Enak aja gua yang masuk penjara, lu nonton. Saudara-saudara, saya terangkan sedikit, perjanjian lama itu masa ditulis dan diturunkan kepada nabi-nabi itu lebih kurang ditulis oleh Musa sejarah awal zaman 1500 tahun. Musa yang menulis perjanjian lama itu, Taurat. Kemudian Yesus Kristus ke Nabi Muhammad itu 610 tahun tepatnya. Nah, Muhammad dengan kita sekarang ini 1445 Hijrah. Jadi sudah 1400. Jadi lebih kurang nabi-nabi yang diceritakan di dalam Alkitab itu, dalam perjanjian lama, seperti Musa, Sulaiman, Daud, ini semua katanya nabi Islam, beragama Islam. Iya. Terus Yesus Kristus itu beragama Islam. 600 tahun kemudian baru muncul Nabi Muhammad yang membawa agama Islam itu. Yaman dungu. Pakai otak sedikit, Yaman dungu. Bagaimana kok Musa, Sulaiman, syahadat? Karena syarat untuk menjadi Islam itu syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah nabi-nabi sebelumnya itu nggak kenal nama Dzulqarnain ini. Apalagi nama Allah, Haikal Hasan. Apalagi Bahar Sengit, Bahar Demit. Nggak kenal. HRS. Nggak kenal. Bagaimana nabi-nabi untuk menjadi Islam harus bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada jarak 2000 tahun Musa dengan Muhammad itu lebih kurang 2000 tahun baru ada Muhammad. Loh kok bisa-bisanya? Apalagi sholat, yang nggak mungkin lah sholat jengkang-jengking. Bagaimana dia sholawat? Musa bersolawat kepada Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Orang belum kenal. Pakai otak, jangan terlalu dungu. Hei Yaman,
Jangan kamu sesatkan itu bangsa Indonesia yang emosional itu. Nah ini baru saya berbicara tentang tidak ada nabi dari Arab. Terserah mau bilang ada mau enggak. Tapi dengarkan dulu penjelasan saya. Dan setiap orang Kristen yang mau mu'alaf, yang mau masuk Islam, dengerin dulu khutbah-khutbah saya ini. Baru ambil kesimpulan. Atau tanya jawab dulu. Nanti ada suami istri ini yang mau terima Yesus. Tapi saya harus jelaskan dulu perjalanan sejarahnya itu. Supaya jangan main-main. Waktu saya ke Seattle, saya membaptis, ya hanya 2 orang yang bisa saya baptis. Jadi buku ini tidak ada nabi dari Arab. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Buku ini sudah bestseller. Karena dipakai oleh jago debat. Para pendebat di medsos. Pakai aja buku saya itu. Sebutin nama buku saya. Berdasarkan buku ini gitu. Jadi bukan menghina, bukan menistakan kalau pakai buku saya. Berdasarkan buku ini ya begini. Jadi timpakan kesalahan itu kepada saya. Timpakan semua pemberitaan itu kepada saya. Biar keok-keok lah itu, dul komeng itu. Jadi buku ini berjudulnya tidak ada nabi dari Arab. Onta Arab banyak sekali, kalau onta mah banyak dari Arab. Nah, apa alasan-alasan penting yang saya uraikan kenapa tidak ada nabi dari Arab? Sangat banyak alasan untuk menyatakan itu. Dan terlalu banyak bukti untuk membatalkan semua asumsi yang dikemukakan para ulama muslim yang mengais-ngais ayat Alkitab untuk mendukung pernyataan Allah SWT dan pernyataan Mr. M sendiri dari ucapan dan kata-katanya di dalam Quran itu. Sekarang kan Quran sudah habis ini. Jarang Quran itu. Jadi kitab suci mereka saya sebut Quran. Sekarang kalau Mamat itu yang Cabulullah itu saya ganti dengan Mr. M. Ya namanya juga ini supaya tidak kena undang-undang. Satu, bahwa ada nubuatan dalam Quran, di Quran itu oleh Mr. M, bahwa kata Mr. M di dalam Alkitab ada nama dia. Gitu. Surat 61 ayat 6. Wa idza qala rabbuka lil malaikat. Oh salah. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Mr. M meramalkan dirinya bahwa Yesus Kristus yang 600 tahun yang lalu pernah berkata kepada orang Bani Israel di sana, Isa Al-Masih Yesus Kristus bilang, "Hei Bani Israel, aku ini adalah Rasul Allah untuk kamu semua. Dan aku memberitakan kabar
kabar gembira bahwa akan datang seorang nabi setelah aku, namanya Ahmad. Jadi si Ahmad. Tapi kan kalau disuruh seluruh muslim ini manggil nabinya itu Nabi Ahmad, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mau, malu. Misalnya Maulud Nabi Ahmad, nggak enak sekali. Quran diturunkan kepada Nabi Ahmad, nggak mau mereka. Nah ini curangnya itu. Lanjut. Inilah alasan pertama di surat ke-61 ayat 6 itu. Dia membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, setelah Yesus Kristus, yang namanya Ahmad. Nah, Departemen Agama dalam kurung Mr. M. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi gini loh, 600 tahun yang lalu Yesus ngomong akan datang setelah Yesus seorang nabi begini, dan kalau nabi itu datang itu akan mengacaukan semua dan mereka ribut semua bahwa apa yang kamu bawa ini adalah sihrum mubin, sihir yang nyata. Ayat ini menjadi alasan utama para ulama muslim dari zaman ke zaman untuk mengatakan bahwa ada nubuatan Mr. M dalam Alkitab. Ketika saya debat dengan siapa saja, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ada nubuatan tentang Muhammad di dalam Alkitab. Kalau ada, saya masuk Islam lagi. Ya enggak ada. Kalau ketika saya buka Alkitab, Perjanjian Baru, tidak ada sepotong kata pun Yesus ngomong seperti ayat ini. Bahwa dia meramalkan akan datang seorang nabi setelah Yesus Kristus. Namanya Ahmad. Gua cari sudah 18 tahun ini. Bolak-balik ayat Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru. Nggak ada nama nabi. Oke lah, nggak usah sebut nama nabi Muhammad atau Mr. M gitu, Plukusuntur gitu loh. Nabi Plukusuntur gitu. Ada tuh yang bercanda dengan saya, itu pas namanya Muhammad, namanya Muhammad. Lalu dia buka Alkitab, ini nama Muhammad gitu. Itu nama lo yang lo tulis tangan, dia bilang gitu. Mau bercanda pula. Saya lagi ngomong serius, canda. Itu alasan pertama. Yang kedua, bahwa orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Dalam Quran surat kedua ayat 146, alladzina a'tainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Nah itu. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami beri Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab itu adalah ini.
Kitabul Muqaddas. Ini ada dua supaya muslim ini tahu nih. Yang di sebelah kanan saya ini namanya perjanjian lama. Yang tangan kiri saya itu perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru ini tidak ada satu kata pun ramalan Isa Al-Masih Yesus Kristus bahwa setelah itu akan datang Nabi Ahmad. Yang nggak usah sebut Nabi Ahmad deh, Nabi pedofil. Nah, menurut kata-kata ini, yang poin yang kedua ini bahwa di dalam surat sapi betina ayat 142, 146, orang Yahudi, orang Kristen mengenal Mr. M itu seperti mengenal anaknya sendiri. Adakah orang tua yang tidak mengenal anaknya? Orang tua yang baik mungkin gak kenal anaknya, dia akan cari anaknya. Dia akan tahu anaknya itu siapa. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Sesungguhnya kata Al-Quran ini, kata Quran ini, sesungguhnya sebagian mereka itu orang Yahudi dan orang Kristen pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ngapain disembunyiin? Enggak boleh. Dan orang Kristen tidak dilatih untuk bohong. Orang Yahudi nggak bisa dilatih untuk berbohong. Karena perhitungannya itu jelas semua. Terus bahwa ayat yang sama juga kita baca di dalam Quran surat ke-6, surat hewan ternak. Demikian, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahumul abna'ahum alladzina hasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepadanya, tidak beriman kepada Allah. Al-An'am ayat 20. Nah, gitu saudara-saudara. Nggak bisa dipercaya. Tiga ini. Quran surah ke-7 ayat 157, Al-A'raf 157 bahwa Nabi buta huruf itu ada dalam Alkitab. Saya bacakan dulu Arabnya. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyil ummiyil ladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yahillul lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha
wa yas wa yad'ulu anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wansaruhu wa atba'u nuralladzi anzala ma'ahu ulaika humul muflihun. Artinya begini, orang-orang yang mengikuti Mr. M yang buta huruf itu, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari berbuat mungkar, dan telah menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itu kata Quran, bahwa orang-orang Yahudi dan orang Kristen akan menemukan nama Mr. M itu di dalam kitab suci mereka, yaitu Taurat dan Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengarin insan mukuk ginta yang sudah meninggal dunia, kamu tanya terus kepada saya bahwa ada nabi di dalam Alkitab. Maksudnya Nabi Mr. M lo. Enggak ada sepotong ayat pun. Wah, itu waktu saya debat dengan mereka dulu. Wah, emang enggak ada takutnya debat dengan mereka. Tapi mereka selalu curang kalau debat itu. Ketika saya ngomong, mikrofonnya dimainin sama dia. Jadi dibohongin sama dia. Kalau orang Kristen yang lagi ngomong ini sama tukang mikrofonnya itu dibikin dengung suaranya. Nyiung, 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 nyiung. Apa enggak kurang ajar, curang. Hoak, dasar pengikut Bang Mamat. Katanya kalau percaya dengan Nabi Mr. M itu kita akan beruntung. Dari mana beruntungnya? Demikian juga surat ke-26 ayat 196-197 bahwa Quran itu sudah diceritakan dalam Taurat dan Injil. Wah? Apa? Tidak ada. Mohon ampun. Tolong jangan diulangi lagi ya. Untuk mencari lalu mengatakan karena nama Muhammad tidak ada di dalam Alkitab, lalu mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan. Nggak bisa. Wa innahu lafi dzuburil awwalin, dan sungguh Quran itu disebut dalam kitab orang-orang terdahulu. Surat Asy-Syu'ara ayat 196. Awalam yaqulu ayatan ayya'lamuhu ulama Bani Israel. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para alim ulama Bani Israel mengetahuinya? Inilah cerita terbalik
Dan inilah yang menyebabkan kebencian mereka terhadap Bani Israel. Ini gara-gara ayat-ayat kayak begini ini nih. Nah, termasuk ayat ini adalah ayat yang harus dihapuskan karena menimbulkan kebencian dan kecurigaan. Yang curiga itu terutama monaslimin. Mereka curiga sekali dan akhirnya benci kepada Yahudi itu. Ditanamkan oleh kitab suci mereka. Nah, saudara-saudaraku yang Kristen, kalau Anda mau tahu persis itu, ya baca buku saya ini. Tidak ada nabi dari Arab ini. Argumen-argumen ini, argumen untuk berdebat, bukan argumen untuk cerita buku ilmiah. Nggak perlu bagi saya itu. Yang penting jalan otaknya itu. Surat ke-28 ayat 52 bahwa orang-orang Yahudi beriman kepada Al-Quran. Dari mana pernyataan ini bisa ada di dalam Quran? Apakah Allah bisa membuktikan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen itu beriman kepada Quran? Dari mana? Orang nggak percaya kok. Jadi terlampau overestimate bahwa gampang nanti akan membuat orang Yahudi dan orang Kristen itu terima Yesus. Terima agama Plukusuntur itu. Enggak bisa. Dulu hanya 2 orang yang Yahudi yang masuk Islam itu. Yang lainnya nggak percaya. Dan itu pun jadi orang munafik. Untuk bikin kacau dari dalam. Itu strategi politik. Tapi ketahuan juga karena namanya juga minoritas. Jadi kalau kita punya lawan ini, bagaimana kita susupkan teman kita juga. Jadi untuk merusak suara di sebelah sana. Suara nomor 3 itu harus dijatuhkan. Suara 01 juga harus dijatuhkan. Dan kita kirim anak buah kita untuk main di dalam sana. Untuk mengacaukan pikirannya. Dan untuk mencuri data-data dia itu. Dia mau ngomong apa nanti debat cawapres nanti. Mau ngomong apa harus diketahui. Nah, dari situlah ngomong pukulannya enak. Dan ide-ide ini dari ide-ide saya semuanya. Ide-idenya Jokowi semua. Jadi Jokowi menguasai semua isi debat nanti. Dipakai sama Prabowo, kita main, saudara. Itu alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang telah kami beri kepadanya Alkitab sebelum Quran, mereka itu beriman kepada Al-Quran. Ya, saya beriman kepada Al-Quran. Nih, Pendeta Saifuddin Ibrahim itu orangnya jujur, beriman kepada Al-Quran. Lah kenapa nggak masuk Islam? Saya beriman sebagai kitab palsu, enak aja loh. Itulah beberapa ayat Quran yang dipakai oleh mu'alaf dan ulama muslim untuk mencari ayat-ayat Alkitab bahwa di dalamnya ada nubuatan Nabi Mr. M, padahal tidak ada satupun yang menguatkan nubuatan itu. Kalau kita jujur, maka kenabian Mamat hanya bisa kita layak dan kita baca sejarahnya setelah Islam berkembang pada abad ke-7 dan seterusnya. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab itu nggak ada
tentang nama Bang Mamat. Ayat-ayat Alkitab dipakai oleh orang Muslim untuk menguatkan pendapatnya tentang kenabian Mamat. Ya nggak bisa, saudara. Putus sudah harapan. 1, 2, 3, 4 sekarang. Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadanya. Nah, ayat ini terkenal di kalangan Muslim sebagai ayat ramalan kedatangan Nabi Mr. M. Inilah lelucon sepanjang masa yang bikin saya ketawa terus. Kenapa? Bagaimana leluconnya itu? Bahwa ayat ini nih, Ulangan, Perjanjian Lama tulisannya Musa, akan kubangkitkan dari antara saudaramu. Lah, saudara itu bukan dari Ismail, bangsa Arab itu. Saudaramu itu dari Yakub, yang ada silsilah langsungnya. Ini untuk nubuatan Mamat. Ngaca. Terlalu ini panjang otakmu karena onmu itu. Lelucon sepanjang zaman melekat dalam literatur mereka sebagai ayat penguat kedatangan Nabi M. Tidak ada, kosong. Mestinya baca lanjutan ayatnya sampai ayat 21, baru saudara orang Islam terang otaknya pada kesimpulannya sendiri kalau terus membaca tulisan ini. Di Ulangan 18 ayat 21-nya mati kena racun. Nabi itu harus mati karena dia menggunakan nama Tuhan untuk membenarkan pendapatnya. Ada. Yesus sudah meramalkan Nabi setelah dia. Itu cari di Matius 24 ayat 24. Jadi di situ tuh ada 2. Ayat 11-nya dulu, baca ayat 11-nya baru ayat 24. Matius 24 ayat 24. Itu nabinya, benar, nabi itu. Itulah nabi yang diramalkan oleh Yesus Kristus. Tapi nggak menyebut nama, Yesus nggak akan menyebut nama. Memang ada nubuatan nabi di dalam Perjanjian Baru. Ada. Akan datang setelah aku nabi-nabi palsu. Kelima, bahwa nabi buta huruf itu sudah ditulis dalam Yesaya 29 ayat 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Ayat inilah yang dipakai oleh mereka, mempopulerkan, dijalankan oleh kadrun untuk menguatkan pendapat mereka bahwa Nabi itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Sementara Alkitab mereka bilang sudah dipalsukan. Bagaimana dikontradiksikan? Ngomongnya di dalam Alkitab ada, tapi sudah dipalsukan. Kok masih mengais-ngais cari-cari ayat untuk membenarkan dirimu? Nabi yang mengerikan itu lucu. Alasan keenam,
roh penghibur yang diramalkan sebagai Nabi Mr. M dalam Yohanes 14 ayat 26, entah bagaimana cara berpikir kaum kadrun ini untuk mencocok-cocokkan ayat Quran dengan Alkitab agar puas hatinya. Padahal tema dan judul ayat Injil dengan ayat Al-Quran jauh langit dan bumi, tetapi saya tetap akan menjawabnya. Saya jawab. Untuk menjawabnya itu, Yesaya 29 ayat 13, ayat 12, ayat 13-nya apa? Mereka membuat ibadah hafalan. Jadi semua ibadahnya itu harus dihafal. Doa-doanya harus dihafal. Pokoknya takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Baru dibaca semua, hafalan semuanya. Jadi percuma bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah buatan manusia dan doa-doa yang dihafalkan. Hafalan. Emang bisa sholat tanpa menghafal? Sampai gigimu ompong semua juga tetap aja nggak mampu. Oh, kalau ibadah orang Kristen ini, bagus, tertata rapi. Nggak kayak ibadah kulkusuntur di masjid tempat pencurian sendal sepatu. Kok yang nonton sedikit sih pada terawih ya mereka ya? Di Indonesia lagi terawih ya? Gimana sih? Ini benar nggak jam ini? Judul ayat Injil dengan ayat Al-Quran itu jauh langit dan bumi, tapi sudah saya jelaskan. Ini sudah nomor berapa tadi? Nomor 5. Nomor 5, Nandar mengaku Ustadz berdebat dengan saya bahwa batu penjuru dalam Injil adalah berbicara tentang Nabi Mr. M. Nah, tampak ketika dungunya Nandar menceritakan memperlakukan nabinya di depan ratusan ribu penonton pada waktu itu. Dia menghina nabinya bahwa batu penjuru itu adalah Mr. M. Oh, saya biarin dulu dia masuk ngomong. Satu, tidak ada istilah batu penjuru di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, batu penjuru di dalam Alkitab semua bercerita tentang Yesus Kristus. Nah, 2 ayat saya sembunyikan, langsung dia kabur, minta kalah, nggak berani lagi debat dengan saya si Plukusuntur Nandar itu, dan mengatakan bahwa batu penjuru itu adalah Mr. M. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Matius 21 ayat 42. Nandar tidak baca ayat yang lain hingga dia hanya berkutat pada ayat itu saja. Dia tidak baca ayat yang saya sembunyikan dari pembahasan di awal bahwa Yesuslah batu penjuru itu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Kisah Para Rasul 4 ayat 11.
Dan ayat ini Nandar mau ambil langkah 1000 dan beralih ke topik lain. Apalagi kalau dilanjutkan dengan ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang disebutkan kepada manusia yang olehnya diselamatkan, dapat diselamatkan. Amin. Nah, ini dahsyat lagi nih. Pokoknya kalau saya lagi ngajar begini nih, jangan ditinggalin supaya nyambung. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ini lebih terang lagi nih. Bahwa firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun. Ayatnya berbunyi, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya hukum-hukumnya kepada Israel. Ia, Bapa Surgawi, tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jelas sekali. Tidak ada nabi dari Arab. Yang ada adalah unta Arab. Itu. Oke? Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Kejadian 17 ayat 19, perjanjian kekal itu hanya diikat dengan keturunan Ishak, bukan lewat keturunan Ismail. Baca ayatnya ya. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya selama-lamanya. Keturunannya selama-lamanya. Udah berapa ini? 6 atau 7, aduh lupa lagi. Bukti selanjutnya, Yesaya 2 ayat 2 dan 3 bahwa firman Tuhan itu selalu berpusat di Yerusalem, bukan di tanah Arab atau di tanah gurun. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung-gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pengajaran itu sumbernya dari orang Yahudi. Firman-Nya datang dari Yerusalem, nggak pernah datang dari Arab. Apalagi sholat tarawih itu, bisa paham nggak? Roma 3 ayat 1 dan 2, firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Yahudi, bukan kepada Arab atau Rusia atau di Libya atau di Tanah Abang. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah, firman Allah. Enggak dipercayakan kepada itu. Jadi tidak ada nabi dari Arab dong. Ya enggak ada. Yohanes 4 ayat 22, bahwa keselamatan itu datang dari Yahudi, datang dari pihak Tuhan, bukan dari bangsa penyebar teror. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal,
kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab, maaf. Nah, mereka itu pokoknya ribut, ngaco semuanya. Selanjutnya, Wahyu 22 ayat 18, bahwa firman Tuhan tidak perlu ditambah lagi, dan tidak boleh ditambah lagi. Dan tidak ada firman Tuhan selain Alkitab, sesudah ditutup dengannya wahyu terakhir. Dan tidak ada pedoman hidup manusia selain daripada Alkitab. Barang siapa yang menambahkan firman dan nubuat-nubuat, maka akan kena malapetaka yang tidak pernah berkedudukan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jelas, Alkitab tidak boleh ditambah-tambah lagi. Udah selesai. Ini kenapa ini? Saya salah lihat. Saya salah lihat jam kali ya. Tapi banyak juga yang nonton. Enggak ada firman Tuhan selain Alkitab. Barang siapa yang percaya ada firman Tuhan selain Alkitab, maka bangsa itu akan kena malapetaka. Malapetaka terus menerus dan tidak akan berhenti. Itu sebabnya kita harus menginjil dan memberitahu kabar gembira ini kepada Muslim. Kalian segera terima Yesus, kalian segera bertobat. Kalau enggak, kamu akan kena malapetaka terus hidupmu. Nah, Alkitab yang ngatain. Abi kok mengutuk? Enggak mengutuk. Saya mengata-ngata. Oke, saudara-saudara kekasihku. Bapak Surgawi, terima kasih, hamba berdoa khusus untuk penonton setia ini. Engkau ajaib, engkau luar biasa. Berkati makan minumnya, berkati pekerjaannya, usahanya. Bahkan apabila mereka melakukan Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah. Katakan Yesus maha besar, Yesus maha besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 10.000 perpekaan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yap, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa?
Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.